Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya salah satu permainan catur yang menarik dari turnamen PON Papua 2021 nomor catur standar tepatnya pada babak ketiga. Ini dari sektor veteran ya, yaitu saat Grandmaster Cerdas Barus berhasil mengalahkan pecatur senior lainnya yaitu International Master Dani Juswanto. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan ya. Di sini Grandmaster Cerdas Barus menggunakan catur buah putih, sedangkan International Master Dani Juswanto menggunakan catur buah hitam. Seperti ini ya. Oke. Di sini Grandmaster Cerdas Barus memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh International Master Dani Juswanto. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan dijawab pion E6. Ini masih variasi normal dan dijawab dengan kuda F3 masuk dalam variasi anti Hindia Nimzo. Pion C5, maka permainan ini berubah masuk dalam pembukaan Bloomfield counter gambit ya, yang dimana mengajak pertukaran pion oleh hitam yang tidak diterima oleh putih dengan melangkahkan satu pion ke petak D5. Pion B5 benar-benar langkah agresif dari hitam untuk memajukan pion-pionnya untuk menyerang ke pertahanan sep menteri dari putih. Gajah G5 memberikan pakuan terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menteri. Dan pion E pukul D5, lalu pion C pukul D5. Pion H6 mengancam gajah. Gajah pukul kuda di petak F6 dan menteri pukul gajah di petak F6 sekaligus memberikan ancaman terhadap pion lemah putih yang ada di petak B2. Menteri ke C2 melindungi pion dan pion C4. Kuda C3 memberikan ancaman terhadap pion lemah hitam dan di sini jawaban terbaik oleh hitam dengan gajah B4 memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi rajanya sehingga kuda putih tidak bisa pukul pion hitam yang ada di petak B5 ya. Pion A4 dan di sini IM Dani Juswanto melakukan langkah rokade pendek. Di sini menurut analisa komputer langkah terbaik yang dilakukan oleh pemain hitam seharusnya bukan rokade pendek tetapi dengan pion pukul pion di petak A4. Dan jika ini dilakukan, maka lanjutannya menurut analisa komputer adalah sebagai berikut. Benteng pukul pion, pion A5, pion E4, pion D6, gajah pukul pion, rokade pendek dan seterusnya ya. Namun di sini sayangnya yang dilakukan adalah rokade pendek. Maka jika tadi kerugiannya hanya satu pion, maka di dalam situasi kali ini kerugiannya adalah 2 pion. Nantinya dalam beberapa langkah ke depan, Grandmaster Cerdas Barus memiliki 2 pion lebih banyak daripada IM Dani Juswanto. Pion pukul pion di petak B5 saja sudah dapat 1 pion. Lalu gajah B7. Pion E4 memberikan ancaman terhadap pion lemah hitam. Pion lemah hitam ini akan segera hilang. Tetapi di sini hitam masih berusaha untuk melindunginya dengan benteng C8. Gajah E2, pion D6, rokade pendek oleh putih dan kuda D7. Benteng A4 dan gajah C5. Di sini benteng tidak bisa pukul pion. Karena jika benteng pukul pion, maka kuda B6 dan di sini benteng putih sudah tidak bisa lagi menyelamatkan diri ya. Karena semua petak telah mati di sini. Jadi kalau ini yang dilakukan, maka jelas putih akan kehilangan perwira dan hitam akan mendominasi permainan. Oleh karena itu, mengetahui ancaman tersebut yang dilakukan oleh putih adalah memundurkan kembali pionnya ke A1. Kuda B6 dan kuda
A4 mengajak pertukaran kuda yang diterima ya. Kuda pukul kuda di petak A4 dan benteng pukul kuda di A4. Dan oleh karena itu, karena kudanya sudah hilang, maka pion hitam ini sudah menjadi gratis ya. Gajah B6 dan benteng pukul pion di C4. Benteng pukul benteng di C4 dan gajah pukul C4. Di sini kita lihat pion putih ada 7, sedangkan pion hitam cuma 5. Inilah kunci dari kemenangan Grandmaster Cerdas Barus di pertandingan kali ini. Benteng E8, gajah D3. Benteng C8 ancam menteri, menteri D2. Pion G5, pion H3. Agar pion hitam tidak maju lebih jauh ya. Benteng E8, benteng E1. Benteng E7, benteng C1, benteng E8, benteng C4, benteng E7, raja F1, benteng E8, menteri C3, mengajak pertukaran menteri yang langsung diterima ya. Menteri pukul menteri di petak C3 dan pion pukul menteri di petak C3. Pion F5, di sini jika pion pukul pion, maka pion putih tidak bergandengan lagi. Maka yang dilakukan oleh putih adalah dengan kuda D2 memberikan perlindungan 2 kali atau bahkan 3 kali terhadap pion putih di petak E4. Raja G7, pion F3 semakin mempersolid kedudukan pion putih di petak E4 ya. Pion F pukul E4 dan benteng pukul E4. Benteng F8, benteng skak di E7, benteng menutup, benteng pukul benteng skak, dan raja pukul benteng. Pion C4, raja F6, kuda skak di E4. Ini permainan babak akhir yang menarik ya dari kedua pemain. Raja E5, raja E2, gajah C8, pion G4. Di sini mencegah agar pion hitam nantinya tidak bisa ke petak H5 terlebih dahulu. Maka pion G4, lalu gajah D7, kuda G3, raja F4 mengancam kuda, kuda skak di H5, raja E5, kuda di G7, raja F6, kuda balik lagi ke petak H5, raja E5, gajah E4, gajah C5, raja D3, gajah F3 atau masuk F2, gajah H7, gajah E8 mengancam kuda, dan di sini kuda pindah ke G7 berbalik mengancam gajah. Gajah ke D7 dan inilah fatalnya langkah gajah menuju D7 sehingga dapat dimaksimalkan dengan baik oleh putih dengan gajah F5 mengajak pertukaran gajah sehingga gajah hitam sini udah tidak bisa kemana-mana lagi. Kemana langkahnya pun mati. Sehingga harus gajah pukul gajah di petak F5 lalu kuda pukul gajah di F5. Jelas memiliki keuntungan 2 pion plus memiliki kuda, maka putih jelas jauh lebih aktif daripada hitam. Pion H5 ini jelas tidak bisa dimakan ya pionnya. Kalau dimakan maka raja pukul kuda. Maka dari itu yang dilakukan adalah dengan raja E2 mengancam gajah dan gajah C5. Kuda G3 mengancam pion 2 kali. Pion H pukul G4 dan pion H pukul G4. Raja D4, kuda E4. Di sini sama-sama mengancam pion ya. Raja mengancam pion putih sedangkan kuda mengancam pion hitam. Namun di sini gajah hitam diselamatkan oleh IM Dani Juswanto karena masih ingin memiliki perwira di babak akhir. Kalau gajah ini sudah hilang, jelas keunggulan 2 pion dari Grandmaster Cerdas Barus sudah tidak bisa tertahankan lagi. Gajah B4, kuda pukul pion di G5, raja pukul pion di C4, kuda E4, raja pukul pion di D5,
pion G5. Di sini pionnya sudah mau promosi ya. Raja E6, pion F4, pion D5 mengancam kuda. Setelah kuda G3, tepat di posisi seperti ini, hitam memutuskan untuk menyerah. Karena di sini pion hitam yang ada di petak D5 dan pion hitam yang ada di petak A7 sudah tidak ada lagi peluang untuk promosi ya. Pion ini terganjal oleh pion putih, sedangkan pion ini terganjal dengan posisi raja putih yang ada di lajur E. Sedangkan pion putih ini dua-duanya sangat berbahaya. Yang ada di lajur F dan G jelas di sini akan bisa promosi dengan mudah. Ataupun jika tertahankan, maka gajah hitam ini nantinya akan hilang. Dan jelas, cerdas barus akan memenangkan permainan ini cepat atau lambat jika permainan masih dilanjutkan. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.